Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Manggarai Timur. Pertama, kami ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Jagur Stefanus, Wakil Bupati Manggarai Timur. Dan saat ini Manggarai Timur sangat kehilangan sosok salah satu pemimpinnya, dan posisi Wakil Bupati Manggarai Timur sekarang masih kosong. Artinya yang ada hanya bupati saja. Ya, nanti untuk membahas ini terkait kekosongan wakil bupati ini, apakah akan diganti atau seperti apa? Saya saat ini sudah bersama Bapak Yasin Hafid Farto, Komisioner KPUD Kabupaten Manggarai Timur. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Pak Abu dari fraksi PKS. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama saya ke Pak Yasin dulu, Komisioner KPUD. Bagaimana dari sisi aturan ketika seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah itu meninggal dunia atau terjadi kekosongan, ya mungkin lebih mengkerucut ke kondisi kita di Manggarai Timur, di mana wakil bupatinya kosong. Ya, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Yasin. Terima kasih banyak Pak Ari. Jadi di mana posisi kita sekarang ini masih terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati Manggarai Timur karena Bapak Wakil Bupati Manggarai Timur beberapa minggu yang lalu meninggal dunia. Nah, kalau kita lihat dari sisi aturannya, jadi ini merupakan pergantian jabatan Wakil Bupati karena kekosongan yang disebabkan oleh beliau meninggal dunia. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dan juga selanjutnya diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, kalau kita melihat dari sisi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di situ dijelaskan di dalam pasal 78 bahwa kepala daerah ataupun wakil kepala daerah diberhentikan karena 3 hal. Yang pertama itu karena meninggal dunia, yang kedua itu adalah karena permintaan sendiri, dan yang ketiga itu karena diberhentikan. Nah, dijelaskan juga di dalam pasal 89, di mana mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang diberhentikan, baik itu karena dia meninggal dunia, baik itu karena dia permintaan sendiri, diberhentikan berdasarkan keputusan pengadilan atau berkekuatan hukum tetap, itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Jadi mekanismenya untuk pengisian kekosongan jabatan itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Nah, di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini itu diatur mekanisme tentang pengisian lowongan jabatan ini, di mana itu diatur di dalam pasal 176. Nah, di dalam pasal 176 ini dijelaskan bahwa dalam hal wakil bupati berhenti karena meninggal dunia, karena mengundurkan diri atau diberhentikan, maka pengisian jabatan wakil bupati itu dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Kabupaten Kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Nah, kemudian dijelaskan di pasal yang kedua, di ayat yang kedua di dalam pasal 176 itu bahwa
partai politik atau gabungan partai politik pengusung itu mengusulkan 2 orang calon wakil bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui bupati. Nah, jadi usulannya itu dilakukan oleh partai politik atau calon partai politik atau gabungan partai politik pengusung itu calon itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota itu melalui bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian selanjutnya bagaimana proses pemilihan atau pelaksanaan pemilihannya, mekanismenya itu termuat di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota. Jadi mekanismenya itu bahwa di mana di dalam pasal 23 huruf D di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 itu bahwa salah satu tugas dari anggota DPRD Kabupaten Kota itu adalah memilih kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Nah, maka kita sekarang di Manggarai Timur terjadi kekosongan jabatan wakil bupati, maka itu tugas dari teman-teman di DPR untuk melakukan pemilihan wakil bupati untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati di daerah kita Kabupaten Manggarai Timur nih. Nah, bagaimana dengan prosedurnya, mekanismenya, kemudian syarat apa segala macamnya itu pemilihan itu dimuat di dalam tata tertib atau diatur di dalam tata tertib DPRD kabupaten itu. Nah, jadi mekanismenya, caranya itu dimuat di dalam tata tertib DPRD Kabupaten Kota. Dari 2 nama itu yang diusulkan oleh partai politik dipilih nanti oleh DPRD. Ya, dipilih nanti oleh DPRD. Ini domainnya ini bukan lagi domain kami di KPU, tetapi ini menjadi domain dari teman-teman di DPR. Gitu. Berdasarkan data di KPU, partai pengusung untuk Bapak Wakil Bupati kita dengan Pak Bupati yang sekarang, berapa partai itu? Ini ada 3 partai. Yang pertama itu adalah Partai Amanat Nasional, PAN, kemudian Partai PKS, kemudian Partai PBB. Ya. Baik, terima kasih Pak Yasin. Saya ke Pak Abu. Ya. Pak Abu sebagai salah satu partai pengusung dari Bapak Steve waktu mencalonkan sebagai wakil bupati itu, ya, yang pertama kita ingin mengetahui apa dinamika yang terjadi itu yang pertama di internal partai dulu, di internal partai pengusung. Ya, karena memang pergerakan awalnya harus dari partai pengusung ini. Kalau mendengar penjelasan dari Bapak Komisioner tadi, Komisioner KPU. Baik, terima kasih Pak Ari, Pak Yasin. Memang kalau kita lihat, kalau dari misalnya kita internal, kalau berbicara internal dari partai pengusung, salah satu partai pengusungnya, yaitu kemarin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur yang terpilih, sehingga kami terkait dengan musibah yang melanda Manggarai Timur seluruhnya ini sekarang ini, memang artinya ini secara internal saja kami memang harus misalnya dari DPP itu dan DPW itu meminta kepada kami selaku pengurus di DPD di daerah, kebetulan saya sendiri sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Manggarai Timur sudah beri sinyal dari DPW dan DPP untuk sesegera mungkin melakukan rapat internal terkait dengan kondisi di Manggarai Timur kita ini. Hanya memang kita juga sangat berhati-hati karena apa? Kita sama-sama tahu bahwa Manggarai Timur secara keseluruhannya ini kita masih dalam keadaan duka. Oleh karena itu,
kami selaku partai pengusung memang belum terlalu intens membicarakan hal ini, karena kita juga mengingat putra terbaik, salah satu putra terbaik Manggarai Timur, yaitu Bapak Wakil Bupati itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, duka ini maka kita juga masih menunggu timing yang pas untuk kita bicarakan. Tetapi memang ada satu hal juga yang diminta dari DPW dan DPP secara internal untuk kami juga bisa melaksanakan rapat internal terkait dengan persiapan ini yang dituntut oleh regulasi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Komisioner KPU tadi. Regulasi juga menuntut, oleh itu kita juga harus mempersiapkan. Kami juga sudah melakukan rapat internal pengurus DPD untuk bisa mengusulkan, sekedar mengusulkan ke DPP. Karena memang yang menentukan bahwa terkait dengan misalnya siapa yang diusung dari partai PKS nanti untuk bisa disampaikan ke DPR, itu memang otoritasnya itu di DPP. Oleh karena itu kita kemarin juga sempat diskusi internal atau rapat internal untuk mengusulkan ke DPP terkait dengan kader PKS yang kira-kira untuk bisa disampaikan atau untuk bisa di-SK-kan oleh DPP untuk bisa menjadi salah satu figur atau calon dari partai pengusung untuk bisa mengisi kekosongan ini. Saya pikir demikian. Ya, berarti prosesnya masih belum sampai ke mengusulkan ke DPRD. Karena di internal partai saja belum selesai, harus konfirmasi ke tingkat yang lebih atas lagi. Iya, betul sekali, karena begini, kalau memang misalnya ini hanya secara internal kan kami itu hanya misalnya karena itu diperintahkan dari DPP untuk mempersiapkan kadernya sewaktu-waktu kalau misalnya mekanisme itu sudah dijalankan di DPRD. Jadi itu kita antisipasi mempersiapkan diri. Karena apa? Karena kalau kita tahu di DPRD sendiri, di kami di DPRD, memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, belum terlalu intens untuk membicarakan soal ini. Karena memang pada poinnya bahwa kita secara umumnya Manggarai Timur ini masih dalam keadaan duka. Oleh karena itu, makanya kita belum bisa membicarakan hal ini. Tetapi juga bukan berarti kita harus misalnya tidak melaksanakan hal ini karena ini dituntut oleh regulasi yang ada. Oleh karena itu kemarin salah satu mungkin yang kita lakukan itu ada agenda itu sekira sudah dibuat agenda rapat paripurna istimewanya itu pada tanggal 12 besok itu hari Selasa sebagai untuk penyampaian terkait dengan kematian Bapak Wakil Bupati Manggarai Timur ini. Jadi itu nanti sudah diagendakan oleh DPRD untuk menyampaikan pengumuman pemberitahuan Wakil Bupati Manggarai Timur terkait dengan kematian beliau itu, makanya harus diparipurnakan di lembaga DPRD itu secara lembaganya. Begitu. Mohon maaf saya kembali ke Pak Yasin sedikit. Ya tadi mungkin dijelaskan itu yang mengusulkan dua nama itu. Nah, tadi kan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Ya, apakah dua nama ini menjadi yang maksimal? Tidak boleh, misalnya seperti ini kan 3 partai pengusung. Kalau terjadi PKS mengusulkan 2, PBB dan PAN juga mengusulkan 2, atau seperti apa? Mohon maaf, saya kembali ke situ. Ya, ini di pasal 176 ya, Undang-Undang 10 tahun 2016 ini di ayat yang keduanya. Bahwa partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan 2 orang calon wakil bupati. Ya, ini artinya memang hanya 2 saja dia punya batasannya. Nah, dua saja dia punya batasan.
Oh ya. Ini hanya ini mengusulkan 2. Ya, berarti Bapak Dewan, Ini sudah ditentukan ini. Bapak Dewan, ini kan hanya 2 saja. Berarti tentunya nanti akan lebih rumit lagi komunikasi dengan Partai Bulan Bintang dan Partai Amanat Nasional. Karena Ya, dari 2. saya pikir nanti mungkin saja pasti paling tidak sebelum nama ini diserahkan ke lembaga DPRD untuk mereka memilih, paling tidak ketiga partai ini ada rapat internalnya. Kira-kira seperti apa nanti itu mungkin dinamika dalam rapat internal nanti itu ketiga partai pengusung ini pasti kita lihat seperti apa. Oleh karena itu harapan kita bahwa kita bisa juga misalnya melahirkan misalnya kesepakatan yang kira-kira yang baik sehingga ketiga partai politik atau partai pengusung ini bisa melahirkan 2 nama calon yang kira-kira pantas untuk bisa mengisi kekosongan dari wakil bupati ini. Itu harapan kita supaya jangan sampai mungkin terjadi perbedaan pendapat dalam rapat internal nanti ini untuk menentukan 2 calon. Kalau memang misalnya regulasi menginginkan hanya cuma 2 calon, ya maka kalaupun misalnya partai pengusungnya memiliki 3 partai pengusung, ya nanti kita bicarakan seperti apa di dalam rapat internal. Nanti itu yang misalnya kita lihat. Itu saya pikir seperti itu. Terlepas dari kita masih dalam kondisi duka ini, Bapak Dewan, ya apakah ada target-target mungkin kira-kira kapan baru mulai bergerak ini? Batas akhirnya Memang, posisi wakil itu kosong. ya, saya pikir begini, memang kemarin disampaikan dalam rapat kita di rapat paripurna di DPR dengan Pak Bupati, memang Pak Bupati sudah sampaikan secara resmi, dia bilang cobalah kita bersabar sedikit, menunggu sedikit sampai dengan selesainya sekitar acara 40 harinya meninggalnya beliau ini. Mungkin itu baru nanti kita bisa bicara lebih intens lagi terkait dengan bagaimana untuk kita mengisi kekosongan dari kursi wakil bupati itu. Saya pikir seperti itu. Ya, sebenarnya memang ada pertanyaan terakhir ini untuk Pak Abu. Tapi karena langkah awalnya belum dimulai, sehingga pertanyaan terakhir ini saya tetap sampaikan. Ya, kira-kira nama-nama yang berpotensi untuk menjadi pengganti almarhum Bapak Steph. Ya, kalau dari feeling kami sebagai masyarakat, itu yang jelasnya ketua-ketua partai di tingkat kabupaten, ketua-ketua partai pengusung, terus yang di anggota-anggota DPRD-nya. Itu adalah nama-nama yang berpotensi menurut kami. Atau ada hal lain terkait nama-nama yang menurut Pak Abu sendiri, kira-kira nama-nama yang berpotensi itu siapa-siapa? Memang artinya begini, kita tetap referensi kita, acuan kita itu terkait dengan nama-nama itu yang berpotensi. Itu juga artinya bukan kewenangan dari misalnya kami pengurus DPD di daerah. Karena apa? Kami pengurus DPD nanti dari partai politik, partai pengusung, itu secara internal mengusulkan nama-nama kadernya itu ke DPP. Nanti itu dia punya, karena sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Nanti DPP itu meng-SK-kan. Contoh misalnya PKS pasti misalnya mengusulkan 2 nama ke DPP. Nanti Dewan Pimpinan Pusat PKS itu akan menentukan dari 2 nama siapa kira-kira kadernya yang harus bisa untuk misalnya ikut ke sana. Paling tidak ada kajian, ada analisis seperti apa itu dari DPP nanti melalui DPW. Sehingga itu nanti di-SK-kan. Oleh karena itu, kami dari salah satu partai pengusung itu PKS memang hanya sekedar mengusulkan. Karena memang kemarin juga diminta, sudah saya ditelepon via telepon oleh Dewan Pimpinan Wilayah untuk segera mungkin
mengirimkan 2 nama itu, sehingga kita rapat internal untuk bisa misalnya minta pikiran-pikiran dari teman-teman, masukan-masukan untuk mengusulkan 2 nama itu. Terserah nanti misalnya otoritasnya DPP, kira-kira siapa yang harus mereka SK-kan dari sana. Sehingga oleh karena itu kita sebagai misalnya pengurus di DPD, ya legowo menerima apa adanya. Kalaupun si A yang di SK-kan nanti, ya silakan. Kalau si B juga yang di SK-kan, itu karena itu otoritas dari DPP. Kami juga tidak bisa terlalu banyak menuntut. Yang penting itu memang kader dari PKS kira-kira untuk bisa ikut dalam regulasi seperti ini. Begitu. Baik, terima kasih Pak Abu. Mungkin untuk hal ini hari ini kita cukupkan karena informasinya sudah jelas bahwa sampai sekarang belum ada, kondisi kita lagi berduka, Bapak Wakil juga belum sampai 40 hari. Ya, begitu juga dengan Pak Komisioner, terima kasih atas ilmunya. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat kita di Manggarai Timur. Karena di akar rumput ini sudah mulai bertanya-tanya, apakah wakil bupati ini akan dibiarkan kosong tanpa diisi atau diisi. Ya, ini saya kira untuk masyarakat ini informasi sesuai dengan aturan dan perkembangan-perkembangan di DPRD juga maupun di partai pengusung yang memang sebagai penentu. Ya, saya kira itu untuk sementara. Terima kasih Pak Abu, terima kasih. Pak Yasin, Mungkin sedikit saya tambahkan Pak Ari. Oh ya, silakan. Memang harus kita perlu banyak-banyak memberikan edukasi terhadap masyarakat, yaitu terutama terkait dengan regulasinya ini, sehingga tidak salah persepsi daripada masyarakat seperti apa, sehingga tidak tebak-tebak. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Komisioner KPU dari Pak Yasin memang itu saya pikir cukup bagus, cukup jelas, sehingga kita tetap mengacu pada regulasi yang ada. Nah, itu intinya. Jadi oleh karena itu sehingga di kalangan akar rumput di masyarakat tidak terlalu banyak menafsirkan segala macam seperti apa tidak. Oleh karena itu memang perlu kita sampaikan terkait dengan regulasi yang ada. Karena apa? Bagaimanapun segala sesuatunya itu mengacu pada regulasi yang ada. Bukan kita bisa buat-buat. Karena seperti itu. Karena memang ini misalnya regulasi yang memungkinkan atau memerintahkan bahwa harus misalnya ini misalnya dipilih oleh DPRD dengan melalui misalnya partai pengusung itu mengusulkan nama, tentunya memang harus seperti itu. Nanti kita tunggu sebagaimana hasil, seperti apa hasilnya nanti, itu nanti saya pikir masyarakat seluruhnya bisa kira-kira menunggu. Pokoknya yang penting pada dasarnya mari kita sama-sama sepakat untuk kita bisa membangun Manggarai Timur ini dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kita semua ke depannya. Begitu. Baik, saya kembalikan Pak Ari. Baik, terima kasih. Ya, oke. Mungkin itu saja diskusi kali ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sangat banyak untuk Pak Komisioner dan Bapak anggota DPRD, Pak Abu dari fraksi PKS. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat bertugas kembali.